saya hubungan api dari menjadi satu. Kami berdua akan memulai podcast yang membahas tentang pembulian di kalangan remaja dengan bintang tamu kita yaitu Bapak Irawan dan tentang pembulian. Baik, terima kasih. Nama saya Bapak Irawan Sarjana Hukum. Saya guru PPKN di SMK Kejuruan. Baik, kalau gitu Pak Gito akan lanjut ke topik langsung dari mulai pertanyaan. Menurut Bapak, bullying itu seperti apa sih Pak di kalangan remaja saat ini? Baik, saya akan jawab ya tentang pengertian bullying. Di antaranya, bullying itu berasal dari bahasa Inggris yaitu bull. Bull itu artinya banteng, dan kalian tahu bahwa banteng itu adalah penyerang ya, menyerang. Nah, demikian pula orang yang melakukan pembulian biasanya menyerang. Siapa yang diserang, yaitu orang yang dibully. Dan biasanya ciri-ciri orang yang dibully itu orang yang lemah, ya. Kemudian suka menyendiri atau berbeda dengan orang-orang lainnya. Dan orang yang diserang ini biasanya orang yang tidak punya daya dan upaya untuk melakukan pembelaan. Kemudian orang yang melakukan penyerangan biasanya orang yang lebih kuat. Dan yang dibully itu adalah orang yang lemah. Kemudian penyerangan ini juga bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Ada lagi? Ya. Menurut Bapak, apakah bullying dapat dipidanakan? Secara hukum, bully ini kan dari mulai SD sampai SMA yang dilakukan oleh anak-anak, berarti orang-orang yang masih di bawah umur. Itu kena hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 35 di situ dikatakan barang siapa membiarkan atau melakukan penyerangan ya, atau menyuruh melakukan, menuduh melakukan terhadap seseorang yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan, mengintimidasi atau menyakiti, itu kena hukuman berkisar sekitar 3 tahun. Ya, karena dia masih anak-anak. Menurut Bapak, apa dampak bagi orang yang dibully? Dampaknya ini sangat luas sekali. Di samping orang yang dibully itu kan depresi, ya, kemudian mempunyai rasa ketakutan yang amat sangat. Kemudian bahkan bisa juga merelit jiwanya, yaitu dengan bunuh diri karena dia merasa bahwa hidup ini tidak berarti di masyarakat atau dimanapun dia berada. Misalnya dia merasa apa orang yang tersingkirkan. Jadi itu dampaknya ya. Jadi depresi, kemudian tingkat pemikirannya menjadi tidak akademiknya menjadi semakin menurun. Juga bisa mengganggu kesehatannya ya, karena dia kepikiran terus. Itu dampak yang paling serem itu dampaknya itu bunuh diri. Karena Bapak kalian bisa dengar di berita-berita banyak orang yang melakukan bunuh diri itu karena pembunuhan. Cara efektif untuk mencegah bullying menurut Bapak? Kita ada beberapa kiat sebenarnya. Apalagi kan bullying ini banyak dilakukan di tingkat SD, SMP, dan SMA. Jadi dalam kata lain, bullying ini banyak terjadi di lingkungan belajar. Oleh karena ini kan di sekolah itu ada yang namanya siswa, ada juga yang namanya guru, ada juga yang namanya orang tua. Nah, di sini harus kita mensosialisasikan ya tentang bullying. Bagaimana supaya sekolah itu menjadi sekolah yang ramah. Ya nggak? Ramah artinya ramah ini murid dengan muridnya ramah, guru dengan muridnya ramah. Kemudian juga orang tuanya juga ramah, ya nggak? Di sini juga harus dijelaskan tentang masalah pengertian bullyingnya, terutama dampak. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan guru. Terapkan 5S, yaitu salam, sapa, sopan, santun, senyum. Itu di sekolah, insya Allah. Kalau misalnya 5S itu kita terapkan di sekolah, maka semua orang akan merasa itu keluarga dan tidak akan menjadi pembunuh. Itu kan tadi ada jenis fisik, pertama fisik. Kalau fisik ini seseorang membuli itu dengan cara menggunakan fisik atau kontak body. Dia bisa memukul,
menghajar, menendang, atau bisa juga barang-barangnya dirusakin. Itu cara namanya. Ada juga jenis bully verbal. Kalau jenis verbal itu biasanya dengan tidak berarti, tapi dengan omongan memaki, menghina, merendahkan, ya. Pokoknya dengan kalimat-kalimat yang membuat orang yang dibully itu tidak merasa nyaman. Ya enggak? Itu namanya verbal. Dengan kalimat. Kemudian ada juga bully psikis atau sosial. Ya, sosial. Artinya kalau sosial, orang yang membuli itu dengan sengaja menyerang orang itu supaya masyarakat menjauhi dia. Jadi dia dikucilkan oleh masyarakat. Ya, dengan memfitnah ke sana ke sini atau ngomong A, ngomong B. Tujuannya adalah satu, supaya orang itu dikucilkan atau dijauhkan dari pergaulan masyarakat. Kemudian yang sekarang paling terkenal itu bully cyber. Itu biasanya melalui media sosial. Caranya gimana? Ya dengan pesan-pesan singkat, kemudian dengan video-video dikirim melalui WA atau melalui Instagram, FB, website gitu ya. Yang videonya isinya yang membuli orang itu supaya orang itu benci atau orang itu malah ingin menyakiti gitu, orang itu ya. Nah itu zaman sekarang itu lebih canggih lagi melalui cyber. Itu macam-macam daripada bully. Jadi ada 4 ya. Fisik, verbal, psikis atau sosial, kemudian cyber. Kalau menurut Bapak, kemudian apa sih Pak yang membuat seseorang itu melakukan pembelian? Nah biasanya bisa jadi orang ini yang melakukan pembulian bahwa di rumahnya itu dia sebenarnya adalah orang yang memiliki banyak tekanan. Iya nggak? Tekanan-tekanan, kemudian didendam di luar. Atau misalnya kita lihat suka ada orang yang dalam mos dulu mos istilahnya, atau ada murid baru misalnya masuk. Dulu dia yang adik kelasnya itu dibully oleh kakak tingkatnya. Kemudian begitu kakak tingkatnya udah lulus, dia kemudian ada di tingkat atas. Biasanya juga menyakiti yang di bawahnya. Jadi ada sifat dendam terhadap yang berikutnya gitu ya, sifat-sifat dendam. Jadi orang yang melakukan bullying biasanya adalah orang yang di rumahnya orang kebanyakan. Atau yang berikutnya bahwa dia ingin memperlihatkan jati diri pada teman-temannya bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa di dalam kelas itu atau di dalam sekolah itu. Dia ingin memperlihatkan akunya, jati dirinya, atau mungkin dia memprovokasi, dia merasa paling kuat karena yang dibully itu kan orang lemah ya. Kemudian apa? Dia bisa meminum, bisa membujuk orang untuk melakukan bersama-sama dia untuk melakukan pembulian. Tapi yang paling faktor yang utama yaitu tadi, orang yang melakukan pembulian itu bisa laki-laki dan perempuan, dan kedudukannya dia lebih berkuasa. Yang kedua, orang pembulian saja mencari jati diri supaya teman-temannya itu dia merasa paling hebat, yang di bawah teman-teman itu merasa dirinya paling hebat, sehingga dia mungkin diambil-ambilkan dengan melakukan pembulian, dia diambil oleh temannya. Bisa jadi ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya, kembali ke Bapak dan saya untuk proses kelas terima kasih Bapak yang sudah menjelaskan saya dari sisi orang tua atau Oke, sekian dari kami. Juga kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.